Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Jemaat Tuhan yang diberkati, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, khususnya jemaat GBI Bahasa Bandar Sanwe Mentarikot yang ada di Malaysia, Kuala Lumpur. Apa kabar semuanya, saudaraku? Saya percaya kabar kita semuanya baik dan sangat baik, bahkan sungguh baik sampai hari ini. Kita percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Selamat bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sebentar sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya percaya teman-teman tadi sudah selesai pujian penyembahan di hadapan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Oleh karena itu saudara, tak bosan-bosannya, tak habis-habisnya kita rindu firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang terbaik buat kita. Amin. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, yang kami percaya, bahkan yang kami layani, yang kami andalkan sampai hari ini di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah dan luar biasa ini. Kami mengakui, menyadari sepenuhnya Tuhan kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur dan sangat bersyukur. Karena kami tahu Tuhan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur menjalani hari-hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah. Bahkan buat kesehatan, terlebih buat napas kehidupan, buat keselamatan jiwa kami di dalam Engkau Yesus. Bahkan buat saat ini Tuhan, di mana kami masih boleh bersekutu dengan Tuhan. Bapa, mari kami undang Roh-Mu tercurah di tempat ini. Sebentar kami mau buka hati kami, pikiran kami Tuhan, roh jiwa tubuh kami untuk kebenaran firman-Mu yang hidup. Karena kami percaya ada kuasa dalam firman, ada berkat dalam firman, ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita, ada pertolongan Tuhan di dalam firman-Mu. Urapi hamba secara khusus, pakai hamba-Mu menjadi saksi dan saluran berkat-Mu Tuhan hari ini. Dan hamba berdoa buat seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, terlebih jemaat GBI Bahasa Bandar Sanwe Mentarikot Malaysia. Berkati hati, pikiran, roh jiwa tubuh mereka. Berikan mereka hati yang respon, hati yang percaya, keseriusan, konsentrasi Tuhan. Dan kami usir, kami tolak segala sesuatu yang mau mengganggu konsentrasi kami mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu, kami rindu, kami cinta firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah lebih daripada segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan jam dan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya roh Tuhan ada di tempat ini. Terpuji termulia nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap diberkati firman Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin, haleluya. Sekali lagi shalom saudara yang diberkati Tuhan. Boleh dia sapa kanan kirinya, katakan apa kabar hari ini sobat. Saya percaya kabar kita sukacita, penuh berkat dan penuh kuasa. Amin saudara, haleluya. Senang sekali bertemu kembali dengan saudara semua walaupun lewat video seperti ini. Saya percaya jarak boleh memisahkan kita, tetapi di dalam roh kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, sebentar kita mendengar firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita semuanya. Saya percaya kita semua yang sudah hadir saat ini adalah orang-orang yang merindukan Tuhan, orang-orang yang haus kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi, mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Oleh karena itu kita buka surat cintanya Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan tentunya. Kita buka Alkitab kita, kitab Mazmur. Kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-15. Pembahasan kita hari ini, saya harap saudara semuanya buka Alkitab saudara. Yang tidak ada Alkitab, tidak bawa Alkitab, boleh buka HP-nya, tapi pastikan bukanya di kitab Mazmur. Amin. Oke, di kitab Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Beberapa pasal saja saudara yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Dari judulnya saya mau kita membacanya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Dalam hitungan yang ketiga, sama-sama kita baca dari judulnya 1, 2, 3 ya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya,
yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, saya berikan tema hari ini, siapa yang bisa mengalami Tuhan? Artinya mengalami Tuhan. Siapa sih yang bisa mengalami Tuhan? Dari hari ke hari, setiap hari, bahkan setiap saat, saudara. Tema kita hari ini, siapa yang bisa mengalami Tuhan? Nah, kita mau belajar dari kitab Mazmur ini. Raja Daud mau beritahu sama kita, siapa sih yang bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya dari hari ke hari? Dari saat ke saat, saudara, siapa? Apakah semua orang bisa? Ya mungkin orang berkata, ya saya mengalami Tuhan. Saya mengalami Tuhan, saya menikmati Tuhan, it's okay. Tapi mari kita belajar kepada Alkitab. Kita tahu siapa Raja Daud. Dia adalah seorang raja yang takut Tuhan, seorang raja yang kaya, yang punya segalanya mungkin ya. Tetapi dia sangat mengasihi Tuhan, dia sangat mencintai Tuhan, dan dia sangat mentaati hukum-hukum Tuhan. Nah, dia bukan sekedar raja yang terkenal dan kaya, tapi dia seorang yang mengandalkan Tuhan sepanjang hidupnya. Dia orang yang terkenal, dia orang yang dikenal oleh Allah. Nah, mari kita belajar dari Raja Daud. Kalau saudara mau tahu tentang Raja Daud, saudara boleh baca di Perjanjian Lama di Kisah Daud. Tetapi di kitab Mazmur ini kita mau belajar apa kata firman Tuhan. Saya percaya, kita semua percaya apa yang disampaikan di kitab Mazmur ini adalah firman Allah. Oke, ayat 1, Tuhan. Mungkin Daud atau kita juga bertanya, siapa sih yang boleh menumpang dalam kemahmu? Kemah ini berbicara soal hadirat Tuhan. Dan saya percaya ini bukan bicara menumpang. Siapa sih yang boleh tinggal di dalam rumah Tuhan, bersama Tuhan? Siapa sih yang bisa? Ayat yang seterusnya dia bilang ini, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Makanya tadi saya berkata bahwa siapa sih yang boleh menumpang dalam kemahmu? Saya percaya bukan saja menumpang seperti pengertian kita menumpang. Maksudnya adalah siapa sih yang boleh tinggal diam bersamamu Tuhan. Artinya kalau kita bisa tinggal berdiam bersama Tuhan, artinya kita mengalami Tuhan dalam hidup ini. Dari hari ke hari kita menikmati anugerah Tuhan, kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita bisa menerima keajaiban, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita alami sungguh-sungguh, bukan apa kata orang, tetapi kita betul-betul mengalaminya. Dan Daud berkata, siapa yang boleh? Berarti gak semua orang akan mengalami Tuhan, saudara. Berarti belum tentu semua orang yang bisa menikmati Tuhan di dalam menjalani hari-harinya dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu penting sekali kita tahu, penting sekali kita mengerti, memahami. Bahkan lebih daripada itu, kita betul-betul sebagai anak Tuhan yang mengaku umat pilihan Tuhan, yang mengaku mungkin murid Tuhan, yang mengaku mungkin sahabat Tuhan, kekasih Tuhan, begitu ya kan, calon mempelai Tuhan. Tapi kita mengalami Tuhan enggak, saudara? Tahukah saudara bahwa orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, orang-orang yang menikmati Tuhan dalam hidupnya, itu berbeda dengan orang-orang yang tidak. Sangat berbeda. Di seluruh area hidupnya dia akan menunjukkan bahwa ini orang mengalami Tuhan atau tidak, saudara. Saudara bisa berkata, kita bisa berkata, oh saya mengalami Tuhan, saya menikmati Tuhan. Tapi kita tidak bisa pungkiri hati kita, dan kita tidak bisa pungkiri apa yang kita lakukan sepanjang hari. Karena begini, tindakan-tindakan kita, pikiran-pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita, sikap-sikap kita akan mencerminkan apakah kita seorang anak Tuhan yang mengalami Tuhan setiap hari, atau kita sekedar berbicara bahwa kita mengalami Tuhan. Haleluya. Coba tanya kanan kirinya, apakah kamu mengalami Tuhan setiap hari? Amin, saudara. Nah, Daud memberikan satu pertanyaan, siapa yang boleh mengalami Tuhan? Siapa yang boleh menikmati Tuhan? Yang bisa tinggal bersama Tuhan? Saudara, kalau kita tinggal dengan seseorang, berarti kita mengenal dia. Betul ya? Kalau kita tinggal dengan entahkah teman satu hostel, atau dengan keluarga kita gitu ya kan. Kalau kita tinggal dengan seseorang, atau seseorang tinggal bersama kita, kita akan mengenal dia, saudara. Kita akan tahu siapa dia. Kita akan tahu kesukaannya, ketidaksukaannya. Kita akan tahu apakah dia ini seorang yang baik atau tidak. Kita akan tahu apakah dia seorang yang penuh kasih atau tidak.
Demikian, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan tahu isi hati Tuhan. Kita akan tahu kerinduan hati Tuhan. Kita akan tahu keinginan dan kesukaan Tuhan. Sehingga kita akan mengerjakan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Nah, karena firman Tuhan berkata, siapa sih yang boleh menumpang di kemahmu dalam hadiratmu, yang boleh tinggal, yang boleh bersekutu. Yang artinya bersekutu bukan, ya semua orang mungkin bisa bersekutu, artinya yang bisa bertemu dengan Tuhan. Siapa yang bisa berjumpa dengan Tuhan? Karena begini, sekali lagi, orang yang bisa bertemu dengan Tuhan, orang yang mengalami Tuhan setiap hari, orang yang bertemu dengan Tuhan setiap hari, gaya hidupnya beda, cara bicaranya beda, cara berpikirnya, paradigmanya berbeda, saudara, berbeda sekali, ya. Pendapatnya berbeda, tindakan hidupnya berbeda sekali, tidak bisa sama. Karena Tuhan dengan manusia itu tidak pernah sama. Tuhan itu maha kasih, maha penyayang, maha penyabar, maha pengampun, maha baik, saudara. Amin. Tuhan itu maha dahsyat. Manusia tidak, saudara, berbeda sekali. Oke, kita lihat siapa. Mari kita lihat ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Sekali lagi, yang bisa tinggal dalam kemah Tuhan, yang bisa selalu mengalami hadirat Tuhan, yang bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya, yang bisa berjumpa dengan Tuhan, yang bisa mengerti isi hati Tuhan, yang bisa mengerti kesukaan Tuhan, itu adalah orang-orang yang tidak bercela, saudara. Orang yang tidak bercela. Orang yang tidak bercela ini siapa? Yang melakukan apa yang adil. Artinya yang tidak bercela itu yang selalu melakukan, mengerjakan apa yang adil. Dia selalu berlaku adil, saudara. Tidak memihak, tidak berat sebelah. Dia adil. Di mana saja bicaranya adil, pikirannya adil, perbuatannya juga adil. Karena Allah yang kita sembah, yang tinggal di dalam kita adalah Allah yang maha adil. Saudara, kita harus berlaku adil dalam segala hal. Kita harus belajar kepada Tuhan. Ini kata Daud. Yang kedua, yang bisa bertemu dengan Tuhan, atau bahkan yang bisa mendengar selalu suara Tuhan, yang bisa menikmati hadirat Tuhan, yang bisa melihat keajaiban, kebaikan, kedahsyatan Tuhan, saudara. Satu tadi, yang tidak bercela, yaitu yang berlaku adil. Kedua, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Perhatikan baik-baik. Yang mengatakan kebenaran segenap hatinya. Nah, mengatakan kebenaran ini bukan berarti kita mengucapkan perkataan, bukan berarti kita mengucapkan perkataan atau berbicara benar menurut kita, bukan, saudaraku, ya. Yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya ini bukan berarti perkataan kita benar seperti benar menurut kita, atau perkataan yang benar-benar menurut dunia, atau perkataan yang benar-benar menurut orang lain. Tidak, saudara, jauh sekali. Yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kebenaran di sini adalah benar di hadapan Tuhan, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Itu maksudnya yang berbicara benar, saudara. Benar itu bukan menurut kita, menurut kamu, menurut Anda, menurut orang lain, menurut orang banyak, menurut dunia ini. No. Yang mengatakan, yang berbicara benar dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Supaya kita tahu mengatakan kebenaran. Bagaimana kita tahu bahwa kita bisa mengatakan kebenaran? Harus kebenaran itu tinggal di dalam. Kebenaran itu ada di sini, saudara. Kebenaran yang ada di Alkitab. Supaya kita bisa berbicara benar, berkata-kata benar dalam segala hal, untuk segala perkara. Ini kebenaran firman Tuhan harus tinggal di hati dan di pikiran kita. Karena Yesus bilang, ini apa yang keluar dari mulutmu, keluar dari hatimu. Karena hatimu adalah perbendaharaan kata-katamu. Bukan benar menurut kita. No, jangan. Bukan juga benar menurut A, B, C, D, E, F. No. Bukan benar kata dunia apalagi. Hati-hati. Yang bisa mengalami Tuhan, yang bisa bertemu dengan Tuhan setiap hari. Bukan bertemu, aku bertemu dengan Tuhan. Bukan, artinya dia bisa melihat anugerah, kebaikan, kedahsyatan Tuhan. Dia bisa mengalami Tuhan. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu, orang yang bisa mengalami Tuhan itu beda sekali cara bicaranya, pendapatnya, pikirannya, paradigmanya, sikap, tingkah laku, perbuatannya, tindakan-tindakannya, saudara, sangat berbeda.
Yang percaya katakan amin. Haleluya. Apakah saudara rindu menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengalami Tuhan? Entah saudara di rumah, di kerjaan, di gereja, di mana saja. Orang yang bisa melihat Tuhan, bukan secara kasat mata, tapi kita bisa melihat. Tahukah saudara bahwa orang yang bertemu dengan Tuhan itu beda? Ada banyak orang berdoa, tidak salah, mantap, karena itu kehendak Allah. Tapi belum tentu bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Ada banyak orang membaca Alkitab mungkin, tapi bagus, tapi belum tentu dia bertemu dengan Tuhan. Ada banyak orang yang memuji menyembah Tuhan mungkin, tapi belum tentu bertemu dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mau melihat di Alkitab, orang yang mendengar firman, orang yang bertemu dengan Tuhan, hidupnya ketuhan-tuhanan, bicaranya ketuhan-tuhanan, tingkah lakunya ketuhan-tuhanan, sikapnya ketuhan-tuhanan. Saya percaya saudara mengerti maksudnya ini, ya. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Yesus berkata di Galatia, Allah tidak bisa dipermainkan, jangan sesat. Amin saudara. Ya, mari kita melihat. Nah, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Mari kita coba buka Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 dan 29 saja. Judulnya saja di sana manusia baru. Artinya sudah lahir baru, sudah dibaharui, sudah dilahirkan kembali. Ya, ayat 25. Perhatikan, nanti saudara boleh baca di rumah banyak-banyak. Dikatakan begini. Karena itu, buanglah dusta atau kebohongan, kemunafikan, ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Bicaralah benar seorang terhadap yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Anggota siapa? Bukan anggota yang lain. Karena kita adalah sesama anggota kerajaan sorga. Kita adalah sesama anggota kepunyaan Tuhan. Orang-orang yang sudah dipilih dan dikhususkan oleh Allah. Berkatalah benar. Bicara yang benar. Dengar baik-baik. Mustahil sekali kita bisa bicara benar kalau kebenaran tidak ada di dalam kita. Mustahil sekali kita berbicara yang benar kalau hati kita enggak. Dari mana kita tahu hati kita benar, pikiran kita benar? Nomor satu, dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan tahukah saudara, perkataan-perkataan kebenaran itu sebenarnya dia membangkitkan semangat, memotivasi, memberikan sukacita, membawa damai, menyatukan, saudara. Amin. Itu perkataan kebenaran. Perkataan kebenaran bukan perkataan penghakiman. Bukan perkataan mengutuk, bukan perkataan yang melukai, bukan perkataan yang menyakitkan, menyudutkan, no. Perkataan kebenaran. Makanya Yesus selalu ngomongnya hal-hal yang baik, kecuali orang itu berbuat dosa, fatal. Saudara, itu pun harus ditegur dengan kasih, bukan dengan kebencian, kemarahan. Mari belajar berkata benar. Tidak mudah, tidak gampang, tapi tidak sulit. Asal kita mau, rela, rendah hati. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kebenaran firman, orang-orang yang pikirannya dipenuhi kebenaran firman, otomatis ngomongnya benar. Percaya, karena Alkitab itu tidak bisa dibohongi, saudara. Nah, makanya dia bilang berkatalah benar. Dikatakan ini, karena itu buanglah dusta. Orang kalau sudah berdusta, di mulutnya di dalam 2 kali lipat dusta. Orang kalau bohong di perkataannya, di dalam pasti sudah bohong, dan tindakannya pasti semuanya bermasalah. Nah, tapi kalau seseorang itu hatinya dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, ngomongnya benar, pikirannya benar, saudara, tingkah lakunya benar, sikapnya benar, perbuatan-perbuatannya benar, benar menurut Allah, menurut Alkitab, bukan benar menurut kita dan menurut orang lain, bukan. Apalagi motivasinya benar, persahabatannya juga benar, saudara, pergaulannya benar, pacarannya benar, oh, berubah tangganya juga benar, amin. Benar, saudara. Saya percaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Sehingga saudara masih mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang hatinya benar itu suka kebenaran. Orang-orang yang pikirannya benar itu suka mendengar kebenaran, saudara, amin. Dan lebih daripada itu, dia suka mengerjakan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, tentunya nomor 1. Haleluya. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita terus belajar. Walaupun kita jatuh bangun, terus belajar, bangkit.
Bagaimana caranya supaya saudara tahu bagaimana caranya supaya kita tahu apakah ngomong kita benar, pikiran kita benar, sikap kita benar, bicara kita benar, tindakan kita benar? Saudara, mari kembali ke Alkitab. Jangan sekali-kali tanya orang lain, karena orang lain juga belum tentu ada kebenaran dalam hidupnya. Kembali ke Alkitab. Mari cek hati kita, hidup kita, bicara kita di firman. Jangan sekali-kali kita macam mengambil satu keputusan apa kata orang. Tapi biarlah hidup kita apa kata firman. Mari bercermin kepada Alkitab, bukan kepada dunia, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang, tapi biarlah hidup kita dipengaruhi dari hari ke hari dengan apa kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah salah, dan firman Tuhan selalu membawa kedamaian, firman Tuhan selalu membawa motivasi, firman Tuhan selalu membawa kita kepada sukacita, kepada kemajuan, peningkatan, sehingga kita menjadi bintang-bintang yang bersinar di tengah-tengah bumi yang penuh dengan kegelapan ini. Artinya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menjadi saksi Kristus yang hidup, menjadi suratan Injil yang terbuka yang bisa dilihat orang. Waktu kita berkata-kata, orang terberkati. Waktu kita mengambil tindakan, orang termotivasi. Waktu kita bersikap, orang juga terberkati, saudara. Dan Daud berkata, merekalah yang bisa tinggal. Dan percayalah, orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, hatinya damai. Orang yang selalu bersekutu dengan kebenaran, hatinya benar, hatinya damai, sukacita, lemah lembut, rendah hati. Dengar baik, orang yang rendah hati, orang yang bersukacita, orang yang hatinya selalu ada damai sejahtera adalah orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang diberkati, adalah orang-orang yang berbahagia, adalah orang-orang yang akan melihat hari-hari baik di depan, adalah orang-orang yang akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tahukah saudara? Kalau hati saudara damai penuh sukacita, itu saudara sedang mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi ada juga orang merasa mengalami kedamaian dan kebaikan tetapi di luar Tuhan. Ada juga orang berbuat dosa pun dia merasa damai dan baik. Nah, kita tidak berbicara hal itu, karena kita tidak ada waktu untuk membicarakan hal itu. Kita sedang berbicara apa kata firman Tuhan yang disampaikan oleh kitab Mazmur ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar ayat 29. Efesus pasal yang keempat tadi ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor. Bukan kotor karena kotoran. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Wow, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasihkan. Jangan ada perkataan kotor. Kotor itu apa? Penghakiman, menghakimi, mengkritik, perkataan yang menyudutkan, melukai, menyakitkan, mengecewakan. Jangan saudara, mari tahan, jangan ucapkan itu, karena mulut kita diciptakan Tuhan bukan untuk menghakimi, mengkritik, menyudutkan, menghina, melukai, perkataan kutuk, negatif. Nah, mulut kita diciptakan Allah nomor satu untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk tahu bersyukur, dan biarlah perkataan kita memberkati banyak orang. Amin. Kita tidak bisa bersikap baik kalau omongan kita juga nggak baik. Iya saudara, pakai mulut saudara untuk perkataan-perkataan yang baik. Dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Yang saya tahu dan yang saya alami, saya tidak tahu orang lain. Kalau kita senantiasa, kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan lewat hubungan pribadi kita, kalau kita suka memuji menyembah Tuhan dengan mulut kita, kalau kita suka memperkatakan firman Tuhan, saudara, tidak bisa dipungkiri, omongan kita, bicara kita pasti manis, pasti memberkati banyak orang. Tapi bukan berarti kita sempurna. Ada kalanya kita mungkin keceplos gitu ya kan. Bertobat. Amin saudara. Dan dengar baik-baik, kalau kita selalu bersekutu dengan itu tadi dari mulut. Nah, sekarang giliran hati. Kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hati kita tidak gampang ternoda. Sekalipun orang ngomong-ngomong yang gak betul, sekalipun orang berbicara kasar, berbicara melukai, itu hati kita tidak terganggu. Jadi itu Tuhan itu dahsyat saudara. Makanya tidak bisa dipungkiri, kalau seseorang bersekutu dengan Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan, itu ngomongnya juga baik, hatinya juga baik.
baik di sini benar. Benar di sini artinya ngomongnya benar. Kalaupun dia diomongin, dia nggak gampang sakit hati, nggak gampang terluka, nggak gampang kecewa. Kenapa? Karena di sini ada kebenaran. Saudara, kalau kita mau belajar membuktikan kebenaran itu mengalahkan segala-galanya, mari kita pandang Yesus, sang teladan agung kita, sang guru agung kita, sang juru selamat hidup kita, sang apalagi ya, master kita. Mari kita belajar dia. Waktu dia dihina, dia nggak sakit hati. Waktu dia dikucilkan, direndahkan, dia nggak sakit. Bahkan waktu dia disalibkan, ngomongan mulutnya tetap berkat. Sering kita nonton film Tuhan Yesus atau kita baca kita, lihat Yesus, jangan lihat siapapun. Yesus teladan kita, teladan kehidupan kita nomor 1, Tuhan Yesus Kristus, sang penyelamat kita. Waktu dia direndahkan, waktu dia dihina, ditolak, saudara, disakiti, bahkan dicambuk, dipaku, ditombak, disalibkan pun, yang keluar dari mulut Yesus berkat. Sekali lagi, yang keluar dari mulut Yesus berkat, kebenaran. Kenapa? Karena dia kebenaran. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kebenaran, pikirannya penuh dengan kebenaran. Jadi saudaraku begini, kalau hati kita benar, pikiran kita benar, karena kebenaran ada di dalam, kita nggak terpengaruh. Kalaupun kita bisa terluka, seperti Yesus terluka, waktu dia dilukai dia terluka, tetapi dia tidak membalas dengan kejahatan. Maka Yesus bilang, kalau engkau dicaci, berkati orang, berkati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kalaupun memang itu kejahatan, jangan. Kalau engkau dicaci, berkati. Kalau engkau disakiti, ampuni. Kalau engkau dirugikan, berkati dia. Amin. Amin, saudara. Ada yang saudara berani berkata amin? Haleluya. Anak-anak Tuhan yang hebat, luar biasa. Saya percaya semua saudara yang mendengar firman Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah menerima kebenaran Tuhan. Orang-orang yang kebenaran ada dalam hidupnya. Sehingga dalam gaya hidup saudara, dalam cara bicara saudara, semuanya memberkati orang lain. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat dan dahsyat atas hidup saya dan saudara. Saya sangat bersyukur punya Yesus, karena dia mengajarkan saya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang memberkati saya. Sekali lagi saya mau kasih tahu, tahukah saudara, rumusnya begini, hukumnya begini. Kenapa Tuhan berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan? Tahu, waktu kita melakukan hal-hal yang benar, waktu kita ambil sikap yang benar, waktu kita berpikir benar, waktu kita berbicara benar, waktu kita bertingkah laku benar, kita yang diberkati. Kita sedang memberkati diri kita. Waktu kita sedang memberkati diri kita, otomatis orang-orang di sekeliling kita akan terberkati lewat hidup kita. Halo semuanya, yang percaya katakan amin. Haleluya, saya sangat bersyukur. Mari berlomba dalam pertandingan iman. Mari berlomba-lomba untuk melakukan hal yang benar, membicarakan hal yang benar, bersikap yang benar. Apa itu yang benar, Bu? Tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap berbuat benar, berbuat baik, tetap berbicara yang benar sekalipun orang tidak melakukan hal yang benar kepada kita. Karena itu adalah kasih karunia buat kita. Haleluya. Nah, sampai di situ dan seterusnya kita kembali kepada Mazmur. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Allah. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ini saudara kandung, saudara. Jadi siapa sih yang boleh mengalami Tuhan setiap hari? Siapa yang boleh bertemu dengan Tuhan? Bahkan siapa yang boleh tinggal bersama Tuhan sampai selama-lamanya nanti kelak? Yaitu orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Jangan sekali-kali berdusta. Jangan sekali-sekali memfitnah. Karena itu adalah pikiran simbolis. Itu adalah sifat si iblis. Itu adalah karakter si setan, saudara. Setan itu sukanya memfitnah. Oleh karena itu waktu saudara melakukan hal yang benar, bicara benar, saudara berpikir benar, bersikap benar, setan apapun tidak mempan untuk saudara. Makanya Yesus gak mempan dengan kuasa gelap, karena dia benar. Tapi waktu hati kita gak benar, pikiran kita gak benar, bicara kita gak benar, iblis sudah mengintip. Bahkan kita sudah ada menjadi sasaran setan, saudara. Hati-hati. Dikatakan ini yang tidak menyebarkan fitnah. Jangan berfitnah.
saudara sedang merugikan saudara. Waktu kita memfitnah, kita sedang mengizinkan setan mengambil apa yang baik dalam hidup kita. Waktu kita berlaku tidak benar, waktu kita berpikir tidak benar, bicara tidak benar, bersikap tidak benar, saudara. Saya mau beritahu sama saudara, saudara sedang membuka pintu lebar-lebar untuk setan dan ante-antenya untuk mengambil semua apa yang benar dalam hidup saudara, apa yang baik dalam hidup saudara, apa yang Tuhan percayakan atas hidup saudara. Setan akan rampas semua. Oleh karena itu, jadi anak Tuhan yang bijak. Jadilah anak Tuhan yang bijak. Sekalipun itu kadang menyakitkan, memalukan, kita mungkin dipermalukan, kita mungkin dilukai, disakiti. Yesus ajar kita, jangan balas kejahatan-kejahatan. Kalaupun itu kejahatan, jangan-jangan belum tentu kejahatan, saudara. Jangan balas. Mari, kita dipanggil bukan untuk dilayani dan diberkati, kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk memberkati dan menjadi berkat. Kenapa kita bisa melayani? Karena kita hebat. Kenapa kita bisa menjadi berkat? Karena kita diberkati. Amin, saudara. Itu panggilan saya dan saudara. Maka Yesus bilang, jadi terang dan garam, jadi suratan Injil yang terbuka yang bisa dibaca orang. Haleluya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat. Nah, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, saudara, tidak berbuat jahat kepada orang lain, kepada siapapun. Kita nggak punya musuh di muka bumi ini. Musuh kita cuma satu, setan dan dosa. Yang tidak berbuat jahat. Berbuat jahat itu nggak harus membunuh. Waktu kita memfitnah, waktu kita berbohong, waktu kita bicara tidak seharusnya, kita sedang berbuat jahat. Semua itu jahat di mata Tuhan. Maka Yesus pernah bilang, berkata kita begini, kalau kau tahu berbuat baik dan kau tidak melakukannya, udah dosa, saudara. Karena baik di sini bukan baik menurut manusia, tapi baik menurut Tuhan, itu kebenaran. Nah, yang tidak berbuat jahat, artinya begini, yang tidak berpikiran jahat, yang tidak berpikiran negatif terhadap temannya, terhadap tetangganya, artinya terhadap orang lain. Karena semua itu teman kita, kecuali setan dan dosa. Musuh kita cuma satu, setan dan dosa. Perlu kita perangi, perlu kita usir, perlu kita injak dalam nama Yesus. Dan dia harus dikalahkan. Karena Yesus sudah memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Amin. Nah, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Jangan permalukan orang lain. Jangan permalukan siapapun. Jangan sudutkan siapapun. Jangan rendahkan siapapun. Dengar baik. Karena saudara, karena waktu kita mempermalukan orang lain tanpa kita sadari, kita sedang merendahkan diri kita. Kita sedang mempermalukan diri kita. Kenapa? Karena waktu kita mempermalukan orang lain, kita sedang memberikan diri kita diukur oleh orang lain. Begini, perhatikan baik. Dari cara bicara kita, orang bisa kenal siapa kita. Tidak perlu orang kadang lama-lama dengan kita. Dari sikap kita, orang bisa tahu siapa kita. Nah, kalau saudara nggak tahu, ya karena saudara nggak ngerti aja. Dari cara bicara saudara, dari tindakan saudara, sikap saudara, itu menunjukkan kita. Makanya orang yang dewasa rohani itu kelihatan. Kedewasaan seseorang kelihatan di mana, saudara? Kedewasaan seseorang kelihatan waktu dia diperhadapkan dengan masalah hidup. Entahkah masalah itu dari keluarga, dari teman kerja, dari teman satu rumah, atau dari gereja, dari teman pelayanan, dari bosnya, dari bawahannya. Begitu. Nah, kalau orang itu belum dewasa, sama dengan anak-anak, sedikit dimarahi, nangis, cengeng, ngambek. Tapi orang yang dewasa, Alkitab mencatat, tegurlah orang bijak, maka dia akan mengasihi. Tapi waktu kita menegur orang bodoh, maka dia tegur kita balik. Jadi orang bijak, amin. Karena Roh Kristus ada dalam diri saudara. Mari jadi orang dewasa, saudara. Dewasa. Ada orang umurnya sudah banyak, tapi karakternya masih kekanak-kanakan. Tapi ada orang umurnya masih sedikit, tapi karena dia dekat dengan Tuhan, karena hatinya dipenuhi dengan kebenaran. Dengar baik-baik. Mari belajar menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohani. Karena begini, kita akan disandingkan dengan mempelai Kristus. Yang namanya mempelai harus dewasa. Anak-anak tidak pernah disandingkan, saudara. Ya, hanya orang dewasa yang akan disandingkan dengan mempelai Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Sekali lagi, celah itu apa? Jangan merendahkan, menyudutkan siapapun. Karena itu bukan tugas kita. Apalagi menghakimi, mengkritik. Itu tugas Sang Pencipta. Kita semuanya saudara, kata Tuhan. Kalau kita memiliki kebenaran, berarti kita memiliki kerendahan hati, kelemahan lembutan. Maka kita akan selalu merasa, Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Aku ini masih perlu belajar dari Tuhan. Aku perlu dididik oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, relakan hatimu.
Jangan keraskan hatimu kalau hari ini kau mendengar suara Roh Kudus, kata Alkitab. Tetapi bangkit. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus dan kita mampu untuk bangkit. Seterusnya, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ada kalanya kita dirugikan. Ada kalanya kita disakiti. Sebenarnya itu Tuhan izinkan semua untuk melihat kadar iman saya dan saudara. Masalah persoalan yang kita hadapi dengan situasi apapun, dari siapapun, sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita supaya kita makin hari makin dewasa, supaya kita semakin hari semakin serupa segambar dengan Kristus. Amin, saudara. Jangan pernah lari dari masalah persoalan hidup. Kita harus hadapi, karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Ayat terakhir, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Saudara tahu, orang yang meminjamkan uangnya dengan makan riba, menurut Alkitab ini tidak ada kebenaran dalam dirinya. Orang yang memiliki kebenaran dalam dirinya, dia tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba atau membungakan, tetapi dia menolong dan memberkati sebisa mungkin, semampu mungkin, tidak dipaksa. Amin. Makanya saudara, itu semuanya tercakup, berkaitan. Kalau hidup orang benar, semua yang dia kerjakan benar, yang dia pikirkan benar, yang dia bicarakan benar, pergaulannya benar. Waduh, mantap sekali pokoknya. Makanya cintai kebenaran, rindukan selalu kebenaran Tuhan, bersekutulah dengan kebenaran itu, bicaralah dengan kebenaran, belajarlah kepada kebenaran, melekatlah kepada kebenaran. Siapa itu? Yesus. Terakhir saudara, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, orang kalau hidupnya dilimpahi, dipenuhi, bersekutu dengan kebenaran, yaitu Yesus, saudaraku, dia kuat. Alkitab kita Mazmur tadi berkata, dia tidak akan goyah selama-lamanya. Kata tidak goyah berarti ada tantangan, ada badai, ada masalah, ada persoalan yang akan dia hadapi di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi walaupun banjir datang, banjir masalah gitu ya, tsunami datang, tsunami persoalan gitu saudara, dia akan berdiri kokoh. Makanya kalau kita lihat di Matius, di kitab Matius, Yesus bilang begini, ada dua macam dasar. Orang bijak mendirikan rumahnya di atas batu, orang bego, orang bodoh, orang goblok mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka Yesus berkata, maka datanglah ombak atau badai, rubuhlah rumah itu. Saya percaya saudara yang mendengar firman Tuhan ini adalah orang bijak. Amin. Karena Yesus ada dalam diri. Mari menjadi orang bijak. Mari menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran. Karena kalau engkau mencintai kebenaran, hidupmu pasti benar. Orang yang mencintai kebenaran, hidupnya pasti benar. Sama, kalau orang mencintai dunia, seperti yang kita berkata, makanya Tuhan larang kita, janganlah kau mencintai dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Karena dunia ini sedang lenyap kepada kebinasaan. Orang yang mencintai dunia, hidupnya duniawi. Tapi orang yang mencintai kebenaran, hidupnya pasti benar. Orang yang mencintai kasih, hatinya penuh kasih. Orang yang mencintai apalagi kebaikan, dia akan selalu berbuat baik. Amin, saudara. Saya percaya saudara semua diberkati dari firman Tuhan. Amin. Boleh kasih tahu sama kanan kiri, apakah engkau mencintai kebenaran? Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mencintai kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih karena saudara sudah mau mendengar firman Tuhan. Berarti saudara adalah orang-orang yang mencintai kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Saya berdoa saudara semua diberkati, dikuatkan, dipulihkan hatinya, disembuhkan luka hatinya, dibangkitkan semangat gairah saudara, dicelitkan mata rohani saudara, sehingga kita senantiasa boleh mengalami Tuhan. Karena orang yang bisa mengalami Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang murni, hati yang sehat, hati yang suci. Amin, saudara. Tidak ada duri di dalam, tidak ada kerikil-kerikil di dalam, tidak ada pecahan-pecahan kaca di dalam, semak-semak belukar, tidak ada. Bersih, saudara. Haleluya. Itu saja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita tutup di dalam doa, saya mau kita angkat satu pujian. Haleluya. Untuk meresponi firman Tuhan sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Karena kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi Tuhan baik. Selama kita buka hati, selama kita mau percaya, Tuhan akan mengasihi kita, mengampuni kita, dan mengubah, memperbaharui kita. Kita akan satu pujian di hadapan Tuhan dengan segenap hati, dengan mata tertuju kepada Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Mari kita izinkan Allah Roh Kudus menyelidiki hati kita. Karena cuma Dia yang tahu cara memulihkannya, dan Dia sanggup memulihkan kita. Haleluya.
selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Demikian pernyataan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya siang dan malam. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan, sebab semuanya telanjang dan transparan di hadapan Tuhan. Tilik dan selidiki hati kami Allah Roh Kudus. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan? Bapa, hamba-Mu terbatas hari ini, saat ini memberitakan firman. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Materaikan firman-Mu ya Aba di dalam setiap hati umat-Mu yang sudah mendengarkannya. Biarlah hati mereka dibeban, yang luka dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang buta rohani dicelikan, yang terikat terbelenggu dibebaskan oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu tajam seperti pedang bermata dua. Firman-Mu menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan, bahkan menghibur seluruh umat-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu, umat-Mu bangkit, diteguhkan iman percaya mereka, dikuatkan, disembuhkan, diberkati, diubah, dibaharui mereka. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas tapi Roh Kudus tidak terbatas. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati hidup mereka dalam segala perkara. Biarlah firman-Mu menjadi memotivasi hidup mereka. Firman-Mu menjadi terang bagi kaki mereka, pelita bagi jalan mereka Tuhan. Menerangi hidup mereka. Firman-Mu memampukan mereka hidup benar, hidup kudus, hidup suci, hidup penuh kasih, hidup penuh belas kasihan, hidup penuh pengampunan. Firman-Mu memampukan mereka untuk bersekutu intim dengan-Mu, sehingga dimanapun mereka berada, mereka mengalami Tuhan, mereka menerima pewahyuan dari Tuhan, mereka mengalami pertemuan-pertemuan dengan Ilahi, sehingga hidup mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni jika ada dosa pelanggaran kami semuanya. Sucikan, tahirkan basuh saudaramu. Ini doa dan ucapan syukur kami, terpuji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu.
buka hatimu untuk kita menerima berkat Tuhan. Sebelum kita pulang, kita mau terima berkat Tuhan. Pulanglah, terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan yang memberkati keluar masukmu dimanapun kau berada. Tuhan yang memberkati pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, studimu, bahkan keluarga besarmu. Tuhan menuntun, melindungi, menyertai, bahkan memelihara hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati meja makanmu, keuanganmu. Tuhan memberkati masa depan, masa mudamu. Tuhan yang menuntun engkau dan membawa engkau kepada segala kebenarannya. Tuhan yang membuat engkau sukses berhasil. Tuhan yang menyembuhkan engkau yang sakit, menguatkan engkau yang lemah, mengangkat engkau yang jatuh. Dan Tuhan yang menguduskan, mengampuni segala dosa pelanggaran. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita gerejanya, serta persekutuan yang manis yang erat bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai detik hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya dan terima berkat hari ini sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Saya percaya semua saudara diberkati dan dikuatkan, diubah dan dibaharui kembali. Amin saudara. Dari kami terima kasih. Tetap semangat, tetap bergairah dalam Tuhan, tetap waspada, jaga kesehatan. Yang terpenting, andalkan Tuhan, utamakan Tuhan, cintai Tuhan, dan biarlah kita semuanya menjadi saksi dan berkat Tuhan di mana kita berada. Itu saja saudaraku. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya.